Shalom dan salam sehat. Kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita selalu menggugah kita untuk selalu bersyukur kepadanya. Saat ini saya mengajak kita semua untuk mengikuti Renungan Harian Toraya edisi 9 September tahun 2020. Pembacaan kita terambil dari Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Namun sebelumnya kita mohon pimpinan Roh Kudus dan mari berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Baik, yang menjadi pemilik kehidupan kami. Terima kasih Engkau memungkinkan kami untuk hidup dan berkarya sampai pada hari ini. Dan karena itu, kami selalu rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu memimpin, hikmat-Mu Engkau berikan, sehingga kami dimampukan mengerti arti dan makna firman-Mu untuk kami berlakukan dalam kehidupan nyata setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan, Muhalis dan penebus hidup kami. Haleluya. Amin. Matius 21 ayat 18 sampai 22. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanan kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara dimanapun berada, dari pembacaan ini disimpulkan dari dalam satu tema, berbuah sepanjang waktu. Tangtore membuah lan mintu atu. Seorang petani terpaksa menebang pohon pisang di lokasi perkebunannya, bukan karena sudah waktunya panen, tetapi karena pohon pisang tersebut tak kunjung menghasilkan buah. Apa yang dilakukan oleh petani tersebut merupakan hal yang wajar, karena pohon pisang tersebut hanya mengambil tempat dan tidak menghasilkan buah seperti yang diharapkan oleh petani. Tuhan Yesus dalam pembacaan kita hari ini mengutuk pohon ara hingga menjadi kering karena tidak menghasilkan buah. Pohon ara sendiri berbuah pada musimnya, yakni 2 tahun sekali. Apa yang dilakukan oleh Yesus hendak mengingatkan para murid bahwa hidup sebagai orang yang beriman tidak hanya menghasilkan buah pada musim-musim tertentu, tetapi harus menghasilkan buah sepanjang waktu. Ibu bapak dan saudara-saudara, keberadaan kita sebagai orang Kristen
tentunya harus memberi dampak kepada orang lain. Kita tidak hanya sekedar hidup menikmati kasih dan berkat Tuhan, tetapi kita memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan buah yang baik yang dapat dinikmati oleh orang lain. Mengikut Tuhan bukan berarti hanya sekedar percaya bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita memiliki tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan perintah-Nya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah menghasilkan buah yang baik atau busuk? Ataukah kita tidak menghasilkan buah kebaikan sama sekali? Sudahkah kita menjadi berkat bagi orang lain? Ingatlah bahwa Tuhan memanggil dan mengutus kita, bahkan menjadikan kita milik-Nya untuk memuliakan Dia. Jika tidak mau dibuang, maka hasilkanlah buah yang baik sepanjang waktu. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami selalu rindu untuk memberikan buah yang baik dalam kehidupan ini. Karena itu, ya Allah Roh Kudus, hikmat dan kasih-Mu akan menatang dan memimpin hidup kami, sehingga kami selalu setia dan taat pada firman-Mu, sehingga kami boleh memberi buah yang baik untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.